sekali di sini sudah ada Mathias Ibo yang fokus pada rehabilitasi sport ya. Pernah menjadi fisioterapis untuk timnas sepak bola Indonesia. Nah itu tadi gimana tuh artikelnya? Katanya hati-hati ikut maraton bisa ada hubungan dengan jantung. Ya itu betul sih, cuman sebenarnya kalau dilihat dari segi jantung dan maraton harus dilihat sebenarnya dari awalnya itu bagaimana lifestyle-nya, bagaimana pola latihannya, apakah dia memaksakan diri. Jadi sejarah kesehatannya. Betul, jadi harus ada faktor-faktor sebelum itu terjadi. Emang apa yang bisa kalau kita bagaimana kalau ikut maraton terus bisa jadi fatal gitu pada jantung? Contohnya yang misalnya ikut maraton tidak pernah melakukan maraton terlebih dahulu atau latihannya asal-asalan. Nah, pada saat latihan maraton itu ya, yang paling penting itu harus bisa pada saat latihan menguasai 80% dari total distance. Jadi kan maraton itu 42 km. Berarti 3-4 kali seminggu dalam latihan itu harus bisa menempuh 30 km. Itu wajib. Oh, itu wajib ya. Jadi nggak boleh kita asal-asalan, cuman segini-segini aja udah cukup gua larinya harus gitu ya. Harus benar-benar fit dan siap untuk ke situ. Oh, oke. Kalau kita sudah benar latihannya, lifestyle kita juga benar, kita jalanin hidup sehat juga, kayak misalnya merokok apa segala macam, itu jelas nggak baik. Nggak baik ya, jelas ya, untuk kita ikut lari juga susah kali ya. Nah, kesalahan-kesalahan apa aja sih yang bisa terjadi juga saat kita lari atau ikut maraton? Kesalahan yang pertama ya mungkin bukan dari segi teknik tapi dari tubuh yang tidak fit. Misalnya kita badannya tidur, nggak sehat, misalnya kita mau lari pagi jam 5 pagi tapi tidurnya malam banget jam 1 malam misalnya. Jadi gitu. kita harus tidur berapa jam? Ya 6-8 jam. Atau kalau misalnya tidurnya singkat lebih baik latihannya sore hari. Jadi lebih baik ke arah rest baru satu lari panjang. Jadi tidak memaksakan diri. Oke, badannya nggak fit. Terus apa lagi misalnya? Dari situ dari segi pola makannya, pola minumnya, dari bentuk latihannya, jarak yang ditempuh. Nah itu jarak yang ditempuh itu paling sering terjadi. Jadi kita orang-orang misalnya terutama pemula ya, ingin berlari, wah teman saya bisa 10 km nih, tapi dia nggak pernah berlari, langsung memaksakan diri 10 km. Jadi aku enggak ya? Mungkin 1 kilo kali ya? 1 kilo, 1,5 kilo lah. To the first station tadi, hydration station, maybe and then I stop. Ya, mungkin gitu. Oke. Jadi kita harus ikutin realita tubuh kita, sudah melakukan pengalamannya, sudah melakukan apa aja gitu ya. Wah itu pemanasan. Pemanasan kan penting juga ya, kita kalau harus... pemanasan itu kan dari definisinya, pemanasan itu kan mempersiapkan tubuh untuk melakukan suatu aktivitas. Nah lari itu kan bersifat dynamic, berarti pemanasan juga harus dynamic. Jadi kalau misalnya static stretching atau diam, hanya stretching kaki gitu sebenarnya nggak cukup, itu lebih ke arah cooling down. Jadi benar-benar tubuh itu... Kalau mau ikut 42 gitu, apa kita harus kayak gimana? Kalau pemanasannya itu sebenarnya sama aja sih, yang penting kita mempersiapkan otot-otot kita supaya bisa beraktivitas, begitu aja. Jadi 10-15 menit pemanasan udah cukup. Oh 10-15 menit pemanasan itu sudah cukup ya? Pemanasannya seperti apa sih? Bisa tolong dikasih lihat nggak? Kalau untuk lari sih, kan lari kan lari ke depan kan, berarti fokusnya itu semua gerak. Kalau mundur moonwalk. Kalau mundur moonwalk kayak Michael Jackson. Tapi kalau lari berarti kita gerakannya itu mesti dari awal ya. Jadi dari jogging ringan ya, jogging ringan. Nah di sini sebenarnya lari sama-sama ya. Jadi nggak boleh nyeker ya, harus pakai sepatu kets ya. Betul. Itu penting banget. Nah dari sini tangannya ikutan. Nah tangannya penting untuk mengayunkan ya. Dan itu mengayunkan dari bahu ya, benar. Dan nggak ke samping, nah ini seringkali salah. Jadi dari sini, betul. Lurus ke depan. Betul. Nah dari sini baru kita melakukan kita jadi kayak joget gitu. Stretching gitu ya, terus kakinya diangkat ke atas, misal begitu, atau ke belakang. Tuh. Oh jadi gitu. Atau bisa juga loncat begitu. Jadi pokoknya fokusnya ke depan, jadi nggak gerakan ke samping, ke sana tuh jangan. Karena kita kan lari kan juga lurus, jadi benar-benar mempersiapkan diri untuk lari. Oh gitu. Ini berapa menit tadi? 10 sampai? Ya 5-10 menit atau 10-15. Tapi ada banyak gerakan lainnya. Misalnya kita juga ke depan sambil menendang atau ke belakang. Harus variasi. Betul. Jadi variasikan sesuai dengan gerakan lari. Dan stretching? Stretching setelah. Ya setelahnya. Oh setelah lari. Jadi yang biasa kalau kita lihat orang-orang pada stretching gini. Itu cooling down, bukan pemanasan. Pas cooling down. Karena kalau kitanya dynamic, kayak warm up gitu. Kan otomatis kan kalau kita itu pasti ngos-ngosan kan. Jantungnya mulai naik gitu. Jadi udah siap badannya untuk lari. Oh oke. Wah tapi kayaknya kalau aku ngikutin tadi pendapat Rian, katanya bilang suruh makan cuman pisang doang 1 jam sebelum ikut 42, kayaknya pingsan deh aku. Nggak cukup sih, masih banyak lagi. Harus ada yang lainnya juga ya. Energi ditambah pada saat berlari juga. Telur apa gitu kali ya boleh ya? Telur sih jangan. Oh nggak boleh? Jangan. Oh oke. Ini aku ada kuis nih untuk kalian yang nonton di rumah ya. Ada 5 tiket running untuk 5 orang. Caranya gampang sekali, kalian tinggal ikutin terus Instagram @pokariid. Foto aktivitas berlari kamu di Instagram, serta jelaskan pendapat kamu mengenai safe running ya. Jangan lupa kasih hashtag safe running. Oke? Terima kasih Mathias. Sama-sama.
Gue warm up aja, gue udah ngos-ngosan kan. Jadi sayang, good luck for your business. Thank you. Ya mungkin kita ketemu nanti bulan depan untuk aku ikut lari ya. Oke semuanya, ayo berdiri, jangan pemalas. Ayo lari pulang sekarang. Dah, thank you. Oh, jadi jangan sampai ada yang bolong gitu ya. Takutnya kalau ada yang bolong nanti ada kecoa masuk. Nah, udah kayaknya. Kira-kira kan ini kan nggak sedep nih. Nah, aku ini ngeliatnya bisa kok gini. sedep ya. Makanya dia bilang ya udah kalau memang belum siap bener-bener yang menutup banget gitu, ya kayak gini masih inilah masih simple gitu kan. Kadang-kadang suka gatel gitu maksudnya bisa buka dikit. Tapi apa gitu. katanya pas ngeliat, cantiknya langsung kasih cincin nggak kayak tadi dia langsung dapet cincin loh. Cincinnya permatanya batu kali ya. Wow, batu kali bisa untuk bersih-bersih katanya. Akhirnya selesai siaran baliklah ke rumah sakit, mampir ke UGD, ternyata aku demam 39,5 derajat Celcius. Pantesan merinding-merinding. Oh iya, tapi bener nggak karena itu atau ada yang itu kayak film jadi Shutter, bener. ada yang itu Jadi yang di atas. Jadi kayak teteh gini nih. Aku tahu, engkau pun tahu, hatiku tak mungkin memisahkan.